Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Bersama aku Hai Sobat Semanti, kembali lagi bersama kami di Semanti Podcast dengan aku, Natali, dan temanku sebagai host baru di sini yaitu Namaku Jujur, yaitu namaku Jujur. Soalnya kebanyakan orang yang baru pertama kali denger namaku itu kayak, hah? Nama kok Jujur gitu, Pak. Jadi klarifikasi dulu gitu, Pak. Ya, Oke. Dan di sini kita sama siapa, Jur? sama Mas Mas Irfan, Irfan. yaitu alumni dari SMA Negeri 1 Maswati yang sekarang sedang mengikuti Akademi Militer ya, Mas? Akademi Angkatan Udara. Oh, Akademi oke. Militer. Ya. Ya. Oke. Selamat pagi Mas Irfan. Ya, selamat Gimana pagi. kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Mas Irfan itu alumni tahun berapa dan sekarang di mana? Sebelumnya izin mengenalkan diri. Nama kami Sreshan Taruna Muhammad Irfan Asidik dan nomor AK 2023-799 dan kami lulusan Semanti tahun 2023 atau tepatnya tahun kemarin. Oke. Itu Jur. Namanya Mas Irfan, Ya. alumni tahun 2023. Oke. Oh ya Mas Irfan, aku mau nanya nih. Kan tadi kan aku sempat ngomong tentang Akmil itu kan. Terus Mas Irfan jawabnya bukan Akmil, melainkan AAU. Nah, itu ada perbedaannya nggak, Mas? Ada sih, karena kebanyakan orang nih kalau misal lihat kita atau yang angkatan lainnya pakai baju coklat dikira Akmil. Padahal nih di Akademi TNI ini ada 3 matra, yaitu yang pertama nih Akademi Angkatan Udara sendiri atau AU, yang kedua ada Akademi Militer Akmil, dan ketiga itu AL. Jadi ini kalau AU nih udara, kalau AD nih darat, AL nih Angkatan Laut. Berarti itu nggak jadi satu semuanya di Akmil gitu ya, Mas? Enggak, kita jadi satu nih ketika waktu pendidikan dasar aja. Jadi selama 4 bulan nih AL, Akpol, Akmil, AU nih jadi satu. Tapi ketika udah wisjur 4 bulan itu udah ke matra masing-masing di AL, Akpol, AU dan Akmil. Oke, terus Mas Irfan, itu kan Mas Irfan lulusan tahun kemarin kan, Mas. Terus Mas Irfan datang lagi nih ke Semanti, lihat-lihat Semanti juga kemarin kan sempat lihat kalau Mas Irfan juga masuk ke beberapa kelas. Ya. Nah, itu Mas Irfan ada kesan nggak, Mas? Setelah sekian lama udah lulus dari Semanti terus balik lagi ke Semanti, apakah di Semanti itu ada perubahan gitu? Pertama kesan saya sih senang sih bisa balik lagi Semanti, hampir setahun gak ke Semanti. Terus habis itu bisa ketemu guru, dan kagetnya sih kayak kelasnya kan udah beda kan. Kalau zaman saya dulu nih ada masih IPA IPS, terus Oh sekarang iya, benar. udah kayak katanya gurunya jadi campur, yang mau TNI, yang mau dokter. Iya, jadi kayak kemarin mungkin Mas Irfan sempat masuk kelas A ya. Ya. Nah, A itu kelas yang pengen masuk ke TNI. Oh ya. Kayak gitu. Kalau B itu yang kesehatan gitu. Oh, jadi pas waktu masuk tiba-tiba kok ada yang cewek semua. Nah, Iya, ada yang kalau banyak A cowok, kebanyakan ya. cowok. Ya. Terus kesannya masuk di kelas yang kebanyakan pengen masuk ke TNI kayak gitu-gitu gimana? Kalau Mas? menurut saya nih program yang baru nih bagus nih. Jadi sekolah ini bisa ngatai, oh ini anak yang mau pengen daftar TNI, jadi bisa dipisahkan, dan mungkin yang teman-temannya satu kelas nih yang mau daftarnya kan bisa sharing daftaran ini gimana, terus bisa kelihatan bareng. Bagus sih. Iya benar. Jadi sebagai aku ya yang seangkatan itu udah sering lihat mereka itu kayak nge-gym bareng, lari Ya. bareng. Aku sering lihat mereka Ya. gitu sih. terus Mas Irfan kan tadi udah dengar dari ceritanya Mbak Keisha dulu waktu Mbak Keisha kelas 10 itu kan udah lihat Mas Irfan tuh pakai kacamata hitam. Nah, tadi kan aku sempat berbicara kan sama ngobrol-ngobrol sama Mbak Keisha. Itu Mbak Keisha bingung. Loh, itu pakai kacamata hitam itu ngapain gitu kan. Iya. Nah, ternyata itu kan buat lasik. Ya. Nah, buat lasik itu sebagai persyaratan buat masuk ke TNI. Jadi matanya kan harus sehat gitu kan, Mas. Ya. Nah, itu Mas Irfan itu masuk ke TNI itu bener-bener udah keinginan sendiri atau ada dorongan nih support dari keluarga kayak gitu? Iya. Kalau saya nih jujur awalnya nih waktu SMP saya masih bingung kayak saya mau jadi apa ya. Terus di waktu tiba-tiba kan angkatan kami kan waktu kelas 9 SMP kan Covid kan. Iya. Iya. Nah, habis itu nih stay at home kan, dari itu kita bingung. Terus saya bingung ke orang tua, "Mas, saya mau jadi apa ya?" Habis itu ya udah, kamu mau jadi apa? Nah, tepat di waktu 2019 itu alhamdulillah kakak saya keterima di AU. Kalau 2019 itu kakak saya juga keterima di AU, dan
mungkin dari situ saya termotivasi, oh mas saya pengen masuk juga nih jadi AU. Sejak dari itu nih saya udah mulai latihan. Jadi sejak SMP kelas 9 sampai 12 SMA nih saya udah latihan kayak lari, samapta, psikotes. Dan saya tahu kekurangan saya kan waktu itu kan saya minus kan. Iya. Nah, terus mama saya bingung, ini gimana nih saya minus atau klasik aja gitu kan. Habis itu udah nanti ya pertengahan sekolah pas waktu hampir-hampir pertengahan, takutnya apa? Ketika kita melakukan lasik, bentar. Jadi ini untuk akademi TNI bukan lasik namanya, PRK. Oh, PRK. Ya, kalau lasik nih gak diperbolehkan sama AU. Jadi PRK. Oh iya, soalnya tadi sempat searching itu kalau lasik itu minimal 18 tahun. Ya, Oh, jadi beda ya, Mas? ya beda. Jadi orang tua kami memilih kami PRK dan ngambilnya di waktu kelas 11 SMA. Setelah itu karena kenapa orang tua saya ngambil 11 SMA? Karena ini kalau misal PRK saya melakukan PRK kelas 10 atau kelas 12 takutnya range-nya untuk mendaftar tuh lama. Jadi takutnya timbul minyak lagi atau Oh, pas waktu kelas 12 SMA penyembuhnya belum total gitu. oh gitu. Ya. PRK sama lasik itu beda ya mas? Kan kalau misalnya lasik itu kayak retina mata kita kan Ya. di laser. Kalau PRK itu gimana mas? Sebenarnya ini lasik sama PRK hampir sama, tapi metode operasinya yang berbeda. Oh. Jadi kalau lasik nih katanya nih membekas, kalau Iya. PRK nih nggak membekas. Nah, untuk TNI, AU itu bolehnya PRK. Oh, bolehnya PRK. Oke. Jadi ini pernah teman saya tuh lasik dia, tapi waktu di tes darah nih nggak ketahuan. Waktu di pusat dicek dokter kan, ternyata dia lasik akhirnya udah nggak Langsung bisa gugur lanjut. gitu? Iya, nggak bisa lanjut. Gitu. Oh iya, dulu kan waktu aku kelas 10 berarti kan Mas Irfan kelas 12 ya? Ya, kelas. Iya, ya, 12. Nah, itu aku tahu Mas Irfan itu sempat jadi eligible 1. Ya, Terus buat masuk ke Akmil kan harus nyabut eligible-nya. ya, Itu kayak ada perasaan eman gak sih, Mas? ya. Awalnya nih saya juga eman sih kan. Saya emang dari awal nih saya memiliki 2 plan, jadi nih saya nggak harus saya harus masuk ke AU. Jadi ini saya berprinsip kalau hidup nih jangan satu plan, takutnya kalau plan satu gagal kan kita bingung ke plan mana. Iya, benar. Nah akhirnya saya memilih 2 plan, kalau nggak AU paling kuliah saya ambil eligible kan. Terus tiba-tiba satu pengumuman kemarin nama saya nih masuk eligible dan alhamdulillah eligible 1 kan. Saya bingung ke mama saya, harus saya cerita ke guru-guru saya, terutama ke Pak Arifin, Pak ini gimana Pak, saya eligible 1 diambil apa enggak. Takutnya kalau saya ambil kan saya ambil terus saya nggak ngambil kuliahnya kan, takutnya adik kelas saya di blacklist. Iya. Iya. Terus akhirnya dengan berat hati saya mengundurkan diri dan ya udahlah, bismillah di AU. Terus dulu tuh aku sempat dengar dari Pak Nas. Jadi teman-teman Pak Nas itu guru BK kita yang biasanya jadi tempat konsulnya anak kelas 12 mau masuk mana gitu. Ya. Terus Pak Nas itu pernah bilang kalau Mas Irfan itu mau daftar kuliah, nggak jadi Iya. daftar ke Iya. AAU. Ya. Oh, kalau itu nih emang saya dari dulu berprinsip kalau saya punya cita-cita nih saya nggak pernah kayak gembar-gembor keluar-keluar Oh ke iya. teman-teman lain. Jadi nih semenjak kelas 11 sampai 12 nih yang hanya sedikit orang tahu kayak saya pengen jadi kabol, jadi AU. Jadi kalau ditanya nih, nanti pengen jadi apa? Kuliah, kalau enggak kedinasan. Oh. Jadi saya berprinsip nih kalau saya punya cita-cita nih ya itu buat diri saya sendiri sama orang terdekat. Takutnya semisal kalau kita gembar-gembor kayak keluar-keluar, saya pengen jadi ini, pengen jadi ini, takutnya kalau nggak keterima kan yang kecewa kita sendiri. Iya. benar. Soalnya kan saya juga pernah dengar sebuah quotes gitu kan. Kalau misalnya kita mau berbuat sesuatu atau merencanakan sesuatu, kita harus kayak jangan membiarkan semua orang tahu gitu. Kita harus berproses sendiri. Soalnya takutnya apa? Kalau yang tadi udah Mas Irfan, kalau misalnya kita udah keluar-keluar, kita udah ngomongin ke semuanya dan ternyata kita nggak bisa mencapai keinginan tersebut, kan takutnya kayak ada malu gitu kan. Iya bener. Terus sama kadang itu ada orang lain atau beberapa oknum yang nggak suka sama kita, takutnya nanti menjatuhkan. Iya. Seperti itu. Terus malah mendoakan yang enggak itu. Iya. Iya. Dan waktu lasik waktu saya PRK nih kan banyak tanya, kok kamu PRK kenapa sih? Saya pengen datang kedinasan, pengen mengurangi minus gitu kan, banyak yang bertanya-tanya. Terus apalagi nih pas waktu kan saya tes nih waktu masih progres sekolah kan, masih sekolah jalan saya juga tes Iya. kan. Terus nih saya sempet potong rambut cepak kayak gini kan, terus habis itu teman saya tanya, wih ini masuk karbol nih. Saya bilang enggak, pengen kedinasan. Jadi teman-teman saya juga kaget. Terus pas saya
waktu tes lanjut pusat nih teman saya baru tahu oh ternyata Irfan pengen jadi AU gitu, baru tahu. Oh iya, tadi kan sempat ngomong kedinasan. Iya. Kenapa nggak pengen buat masuk ke kedinasan gitu daripada Sebenarnya orang tua saya juga menyarankan untuk saya kedinasan kayak STAN, IPDN kan. Nah, saya ini sebenarnya mau daftar STAN juga, tapi saya ini waktu itu entah kenapa karena saya mungkin terlalu fokus juga ke pendaftaran AU. Nah, saya ini kan kalau STAN ini harus UTBK ya Pak. Iya. Nah, saya ini cuma registrasi akun tapi nggak verifikasi, jadi nggak bisa. Oh gitu. Ya, jadi ya udah gimana lagi, udah nggak bisa. Akhirnya ya udah ke AU aja. Dan ternyata keterima. Dan alhamdulillahnya keterima. Oh ya Mas, kan kalau misalnya mau daftar ke TNI ataupun Akademi Militer itu kan harus mempunyai persiapan yang matang. Ya. Nah, ini Mas Irfan, apa saja sih persiapan yang udah dilakuin Mas Irfan? Mungkin dari SMP ataupun dari baru-baru SMA itu apa aja, Mas? Oh, kalau saya nih mulai latihan prepare nih hampir 3 tahunan. Udah hampir lama banget. Berarti mulai dari SMA, SMA. kelas Ya, 10. SMA kelas 10 pertama nih saya udah lari, udah kayak Samapta kayak lari, terus habis itu saya belajar juga akademik, psikotes, terus beli buku yang tebel itu di Gramedia itu. Oh iya. Tapi emang dari awal itu emang Mas Irfan tuh orangnya rajin, Dan alhamdulillah nih saya ya bukan rajin-rajin amat sih, kayak ya udah rajin aja. suka belajar. Ya nggak terlalu juga sih. Tapi Emang juga takdir sih ya. Jadi ini saya dari kelas 10 belajar Samapta, lari, habis itu diimbangi sama belajar psikotes. Nah, itu sebenarnya saya nggak mau, kan ada kan kayak latihan Jasmine. Oh iya, pinjas. Ya pinjas sama les besi kan. Sebenarnya saya nggak mau ikut, orang tua saya maksa. Udah ikut aja coba biar nambah pengalaman. Oh, iya. Jadi karena kepuasan orang tua, saya ikut pinjas itu. Oh iya, kalau di pinjas gitu kan emang benar-benar dilatih gitu kan. Ya. Soalnya temanku banyak banget yang Iya. ikut. Dan sebenarnya nih kalau saya nih lebih prefer nih kayak belajar sendiri gitu loh. Jadi latihan sendiri, belajar sendiri, tapi orang tua saya pengen biar menambah pengalaman, bisa nambah temen, akhirnya saya ikut pinjas itu. Dulu Mas Irfan termasuk seseorang yang aktif di dalam organisasi gitu atau enggak, Mas? Oh, kalau saya nih terus terang saya dulu nggak aktif karena kembali lagi ke prinsip saya. Jadi saya nih dari semenjak SMA awal banget nih, saya berprinsip nih, kan saya udah tahu cita-cita saya jadi KAU. Saya nggak pengen orang tahu orang saya itu seperti apa. Tapi kalau dulu SMA ini saya juga aktif, kayak OSIS, saya pramuka nih saya aktif banget. Tapi ketika SMA dan saya punya satu tujuan nih, jadi saya berprinsip bahwa ketika saya punya satu tujuan ini dan saya nggak pengen semua orang tahu. Dan itu pun semua orang mulai tahu nih ketika saya ikut Putra Putri Semanti itu baru tahu. Dan sebenarnya itu juga kepaksa ya. Oh iya. Iya. Oh iya, dulu sempat jadi Putra Putri Semanti ya, Putra Putri PPS. Tapi tahun angkatanku gak ada Putra Putri Semanti, Iya, Mbak. terakhir kayaknya Angkatan. angkatannya Mas Samuel. Ya, terakhir. terakhir Iya. Sangat disayangkan ya Mbak, tahun ini gak ada. Ya semoga, ya tahun kemarin gak ada. Semoga tahun ini Putra Putri Semanti ada lagi. Soalnya kan itu juga membantu bagi yang mendapatkan gelar tersebut. Iya, Ya. benar-benar. Dan kayak Mas Irfan ini ternyata malah membanggakan nama Semanti. Ya. Iya. Oh ya Mas Irfan, kalau misalnya mungkin tadi belum sarapan, ini ada sebuah ya. Iya, kawan. Oh iya Mas, itu kan kalau mau masuk AAU itu benar-benar harus persiapan yang matang banget kan ya? Ya, kalau menurut saya karena nih antara AU Akmil sama AL nih gridnya beda. Enggak tahu ya kalau Akmil sama AL. Kalau AU nih gridnya minimal nih besinya harus tinggi. Besi ini minimal 65 kalau nggak salah. Besi itu apa Mas? Kayak hasil nilai psikologisnya, tes Oh. psikologisnya. Iya. Jadi kan di AU nih ada beberapa tahap tes. Jadi Iya. tingkat daerah nih ada wawancara, terus habis itu samapta, psikotes, mental ideologi, apa lagi ya? Ya itulah, kayak anak-anak banyak yang tahu karena kan di TikTok juga ada kan. Iya, iya. Nah, dari tingkat daerah nih kebetulan saya daftarnya lewat Abdurrahman Saleh di Malang. Oh, di Malang. Ya, karena kan udah 2 tahun nih ISOID tutup pendaftaran ya. Iya. Habis itu di Malang kan, terus sekarang juga bolak-balik Malang Magetan. Habis itu nih kami tes di daerah. Di daerah nih dari 200 sekian yang keterima nih 15 orang. 15 orang. Iya. Wow. 15 Dari orang. 200
Dan 15 orang itu Mas Irfan salah satunya. Ya salah satunya saya. Dan fun fact-nya lagi nih, pesi yang waktu tes di daerah sama yang saya pelajari bener-beda. Bener-bener waktu itu online kan pesinya. Nah jadi ini saya belajarnya offline. Saya belajarnya di buku biasa, saya kayak nggak pernah ikut terlalu cari bocoran soal pesi dan lain-lain. Pas waktu tes di pesi ini, pas udah soal soalnya benar-benar susah. Susah banget. Susah. Beda 100 hampir 360 derajat beda sama yang saya pelajari. Terus saya bingung kan, ya udah saya ngajarin sebisa saya. Habis itu balik benar-benar keluar ruangan saya gini. Kok soal susah ya? Terus saya tanya saya, soal susah nggak? Ada yang bilang susah, ada yang bilang nggak susah. Terus saya bilang, kayaknya saya nggak keterima deh. Karena saya benar-benar sesusah itu. Nggak keterima deh. Habis itu kan waktu itu saya langsung pulang nih. Ya jadi saya sempat waktu habis keluar ruangan saya udah pesimis dah, kayak saya nggak lolos ya. Saya bener pesnya susah itu dan saya ngerjain hanya beberapa sih yang bisa. Habis itu saya pulang ke kereta kan, saya WA mama saya tanya pesnya gimana. Alhamdulillah lancar, tapi soalnya bener susah, kayak saya nggak bisa lanjut deh. Ya. Oh ya. Udah nggak apa, jalani dulu insya Allah bisa. Nah, habis itu alhamdulillah pas rumah nih masih keterima dan nilainya pesi pun alhamdulillah cukup tinggi. Ya. Tapi kalau itu menurutku faktor doa orang tua juga nggak sih? Ya, seperti itu. Nah pas itu kan saya pikir kan antara tes daerah pusat ini pasti susah di pusat kan. Kan kalau pusat kan seluruh Indonesia nih jadi satu. Oh iya benar. Satu kan di Solo kemarin nih. Pas waktu tes pasti di Solo nih, saya kira saya udah mikir ini pasti susah nih bro. Pas waktu ngerjain ternyata antara daerah sama pusat nih fun fact-nya lebih susah di daerah. Oh gitu. Iya. Jadi yang di pusatnya malah lebih gampang. Iya, pusatnya malah lebih gampang. Dan saya bilang, oh ternyata emang. Jadi ini buat teman-teman semua nih, kalau mikir di pusat bakal susah, nggak susah itu. Yang penting tuh kalian usaha keras kayak bener-bener nge-push limit kalian nih waktu di daerah. Kalau di pusat nih, insya Allah hampir 90% nih kalian keterima tinggal doa dan usaha. Itu tesnya apa aja mas? Iya tesnya apa Kalau aja? tes besi ini standar sih kayak numerik, habis itu ada Pauline, terus ada kayak pertanyaan tentang kepribadian. Ya kayak pasti diumumkan kalau kalian masuk sekolah pertama, kalau nggak masuk dulu kan biasanya ada kayak tes psikologis lah. Oh iya. Kayak IQ lah intinya. Iya. Oh iya, dulu Mas Irfan sempat bimbel juga gitu nggak Mas? Ya saya dulu juga sempat bimbel di salah satu bimbel di Madiun. Jadi saya pulang sekolah jam 4, itu berangkat lagi ke Madiun, pulang masih di rumah setengah 8 jam 8. Oh iya pasti sih. Iya. Ya fun fact, kita satu alumni bimbel kok. Oh Mas Irfan. Oke. Gak usah di-spill bimbelnya. Oh ya mas, jadi kan kemarin ada beberapa teman-teman di Semanti yang ngomongin kalau misalnya sistem pendaftarannya itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu katanya itu kedaerahan, jadi kita bisa memilih masuk di AD, AU, AL gitu. Terus kalau sekarang itu katanya enggak mas, jadi semuanya itu yang milihin kita mau kemana itu udah ditentuin dari pusat. Itu bener atau enggak mas? Bener sih, kalau angkatan tahun 2024 ini sistemnya beda. Jadi dia nih balik lagi kayak tahun lalu AKABRI jadi satu gitu kan. Akmil, AL, AU jadi satu. Menurut saya itu baik sih, karena mungkin pemerintah atau atasan di sana pengen semua disamaratakan, gak ada yang sama, gak ada yang berbeda. Terus kayak tapi kurangnya nih semisal yang pengen AU tiba-tiba masukin AL. Itu gak sesuai harapan itu. Nah itu strateginya Mas Irfan itu apa mas? Ya menurut pandangannya Mas Irfan, apa yang harus disiapin sama anak-anak Semanti yang pengen masuk ke Akmil, AU, AL di sistem pendaftaran tahun ini? Kalau menurut saya yang dipersiapkan itu pertama fisik, habis itu pasti paling penting kalau pengen masuk AU ya. Tapi nggak tahu kalau yang AKMIL sama AL. Itu sama pengalaman ya. Karena yang kalian tahu nih, semisal kalian berprestasi nih,
kalau punya prestasi TOEFL, pernah juara ini itu juga nambah grade kalian. Oh, iya? Iya, nambah. Oh, aku kira kalau kayak gitu tuh kepakainya buat yang mau masuk PTN gitu. Jadi ini kalau ada formulir kejuaraannya pernah diraih, apa semua yang masukin. Tadi tuh pasti bakal mendongkrak nilai kalian. Oh gitu. Ya. Itu nanti pendaftarannya itu lewat apa Mas? Lewat web atau lewat kertas atau gimana Mas? Oh, kalau pendaftaran awalnya lewat web. Web. Habis lewat web, kalian akan dapat kayak nomor gitu. Habis itu nomor itu diregistrasi ke lanut masing-masing. Baru validasi. Itu pendaftarannya kita ada pilihan gitu nggak Mas untuk melanjutkan ke AAO, AAD, AAL gitu atau enggak? Nah, kalau yang tahun ini saya kurang tahu. Kalau tahun saya kemarin waktu masih bisa nih, udah ada masing-masing. Akmil, ALA udah ada masing-masing. Oh, Kalau tahun sekarang kurang tahu saya. Kalau Mas Irfan dulu sempat masukin kayak sertifikat apa gitu? Ya, kalau dulu saya semua masukin kayak walaupun sekecil apapun kayak kalian juara kelas nih kan pasti ada sertifikatnya. Iya. Kan? Itu masukin ya. Saya tuh Oh, masukin semua harus lomba-lomba yang kalian ikuti. Terus tambah lagi TOEFL. TOEFL ini benar-benar penting. Misal bagi kalian nih yang punya skill bahasa Inggris lebih, masukin TOEFL. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya nih bisa tes TOEFL dan minimal nih 450 nilai. 450. Ya, itu berguna banget. Jadi misal kalian ada kurang di sistem A atau sistem B, tapi kalian tuh berprestasi, itu bakal dongkrak banget saat peringkatnya nanti. iya Jadi- benar sih Mbak. Tapi itu kalau di AAU, AAL sama Akmil itu beneran apa ya? Bebas mau masukin berapa? Berapa sertifikat tuh Sertifikat. kayak bebas gitu? Bebas banget. Oh. Dan teman saya nih juga banyak yang masukin sertifikat yang apa juara umum inilah, juara umum itulah. Dan ada salah satu teman saya, kata saya nih dia jago 5 bahasa atau 6 bahasa. Wow. Gila. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Rusia, Arab, Prancis, Jepang, apalagi gitu lupa. Kamu bisa berapa bahasa, Jur? Aku baru satu sih bahasa Indonesia, tapi sedang Bahasa mengembangkan. Jawa. Oh iya, bahasa Jawa. Tapi sedang mengembangkan skill bahasa Inggris aku dan mungkin Jepang lah sedikit-sedikit. Iya, kalau bahasa Inggris tuh emang penting sih. Iya. Bahasa Inggris penting. Karena bahasa internasional Ya, kan. internasional. Soalnya kalau di SNBP itu pemasukan sertifikatnya kayak Iya. dibatasi ya, Mbak. Iya, soalnya setauku yang tahun ini 3. 3. Oh, ada Iya, batas ada limit. batasnya gitu. Jadi diambil poin yang sekiranya paling tinggi. Ya. Kalau di Akademi TNI bebas. Bener-bener kalian nih punya sertifikat sekecil apapun nih, masukin ya. Karena itu bakal berguna banget saat peringkat nanti. Hmm. Terus untuk masuk ke TNI itu apakah faktor alumni Akmil dan alumni SMA itu terdapat perbedaan yang sangat mencolok gitu gak Mas? Maksudnya? Kalau misalnya kita mau daftar ke TNI nih, nah nanti yang mengetes bakal lihat background kita dari alumni mana gitu gak Oh, Mas? jadi kayak bakal ngelihat kita tuh dari alumni SMA mana gitu. Kalau itu sih tergantung testor. Ada yang testor kayak semisal nih ada yang lihat dari background orang tuanya TNI AU atau enggak tuh Oh. ada. Terus ada yang kadang nih ada yang kayak bener-bener pure ya udah nggak lihat dari background anaknya TNI AU lah, lulusan mana gitu. Gitu, berarti ada yang lihat kayak backgroundnya, ada yang lihat pure dari anaknya itu kayak gimana? Ya. Dan semisal lihat background SMA-nya pun kalau di Akademi TNI juga ada namanya itu kayak kuota khusus. Oh. Jadi kuota khusus ini khusus untuk SMA Pradipta Digantara, Iya, SMA TN, TN. ya TN Magelang, Taruna Nusantara Oh itu. iya, tahu. Yang ketiga yaitu Krida yang di Bandung. Itu jadi mereka nih tesnya waktu di daerah nggak bareng kita. Jadi mereka tes sendiri di sekolah tersebut. Semisal sekolah tersebut mengeluarkan 15 orang. Nah, 15 orang itu nanti ketemunya pas waktu di pusat, waktu Oh. integrasi semua itu. Oh iya sih, aku pernah lihat itu Pradipta itu banyak banget yang masuk. Ya, Pradita banyak banget Pradita. Hampir semua yang ke pusat hampir semua lolos Oh. yang di Pradipta. Dan Mas Irfan kan satu-satunya dari Semanti itu Ya. bangga gak rasanya? Ya, saya merasa bangga sekali karena kan Semanti ini pasti sejelek-jeleknya nih pasti ngeluarin kayak salah satu lulusan nih per tahun ini pasti ada yang Iya, Ya, bener pasti. sih. Tahunnya Mas Irfan itu Mas Irfan, tahun Ya. ini ada satu. ya ada lagi. Pasti nih sejelek-jeleknya satu angkatan pasti ada satu. Ya dan hal itu yang membuat Semanti itu dijuluki sebagai sekolah jenderal ya Mas. Oh iya, iya bener sih. Iya. Oh iya, Mas tadi kan ada Mas Irfan bilang ada yang lihat background orang tuanya juga.
itu kalau misalkan orang tuanya juga dari angkatan kayak gitu, em, potensi buat lolos itu lebih besar atau gimana? Menurut saya nggak terlalu besar sih, karena teman saya juga ada yang bapaknya TNI AU dan gagal juga ada. Jadi ini nggak semata-mata kayak misal kalian yang orang tuanya biasa atau minder sama yang keluarga orang teman kalian yang orang tuanya TNI AU. Gak usah minder, karena nih toh juga banyak anak ini yang misal bapaknya TNI AU terus nggak keterima juga ada. Jadi jangan terlalu minder sih menurut saya. Berarti itu juga menambah nilai plus tapi nggak terlalu banyak ya Mas. Ya, Iya. nggak terlalu banyak. Iya sih, Cuma orang benar tuanya sih. tahu, oh ini ya bapaknya ini. Kenal saya nggak, pasti kalau nggak teman rekan, kalau nggak seleting, kalau nggak adik leting gitu sih biasanya. Oh ya, terus aku juga mau tanya nih Mas. Kan tadi butuh persiapan yang mateng, Ya. terus background orang tua juga, Ya. keluarga kayak gitu. Nah, itu kata orang-orang buat masuk ke kedinasan, buat masuk ke AAU, Akmil, AAL, terus mungkin apa? Buat Akpol kayak Ya. gitu-gitu, itu butuh yang namanya ini. Oh, Ya. Nah, itu kalau menurut saya nih banyak orang sih yang bilang gitu, pasti apalagi teman saya nih pasti banyak ngomong, kamu pasti daftar nggak eman, pasti ngeluarin banyak duit bla bla bla. Kalau menurut saya tuh nggak ngeluarin banyak duit, ya ngeluarin tapi itu bukan untuk semisal nih saya kasih duit yang penting anak saya masukkan gitu. Kalau menurut saya ini dari segi finansial nih kayak transportasi kita bolak-balik daftar, apalagi yang seperti saya PRK kan bisa nambah biaya. Nah, itu iya, biayanya itu biaya bukan buat masukin tuh, kayak Tapi biaya buat Iya. persiapan. buat Iya, persiapan, persiapan iya. gitu. Apalagi ya kebanyakan orang tuh kayak mikir uang buat masukin anaknya atau masukin saudaranya Ya, gitu. padahal nih kalau menurut saya tuh dari segi finansial tuh habis ya buat persiapan kita sendiri. Toh yang bakal nikmati juga kita sendiri. Iya sih. Bukan kayak uangnya minta tolong buat masukin tuh enggak. Iya Saya benar. gitu. Apalagi emang dari dulu itu Mas Irfan emang udah seberjuang itu gitu loh. Ya, dan dari kelas 10, 11, 12 saya kayak bener-bener prepare banget. Iya. Dan saya nih tipikal orang yang kayak misal saya A ya A gitu. Jadi saya nih buat tips and trick kalian nih bagi rekan-rekan teman-teman sekalian yang pengen daftar TNI, apalagi yang merasa kayak sama petanya kurang seperti lari nih, usahain kalian ini tiap hari lari. Sumpah, saya nih kalau kalian tahu nih, saya dulu dari kelas 10 sampai 12 nih saya tiap hari lari, walaupun itu sekolah sesibuk-sibuknya saya sekolah harus berangkat jam 6, setengah 7, saya pasti lari dulu. Oh iya sih, tapi emang ada kok Mas. Iya. Di angkatanku yang setiap pagi itu lari, nanti Iya. sore lari lagi kayak Iya. gitu tak ada. Ya, saya juga gitu. Jadi saya nih selalu bangun jam 5. Habis jam 5 bangun, saya pasti lari. Habis lari setengah 6 selesai, habis itu jam 6 nih persiapan berangkat sekolah. Terus sorenya lagi kalau misal saya nggak ada les nih, lari lagi. Jadi ini lari benar-benar penting, karena apa? Karena nih kalau lari kan nggak bisa kan, misal 2 bulan, 3 bulan sebelum pendaftaran latihan, terus tiba-tiba pengen larinya memenuhi syarat sesuai pendaftaran tersebut, itu nggak bisa. Kalau lari ini bener-bener harus prepare dari awal. Itu yang saya rasakan. Soalnya ini kan waktu saya PRK kan, saya bener-bener off kegiatan kan. Iya. Jadi ini saya sempat stres dan kaget. Dari saya selalu aktivitasnya full kayak padat, tiap hari lari, olahraga, sekolah, belajar, terus tiba-tiba pas waktu PRK ini bener-bener 1 bulan ini off, nggak boleh lari, nggak boleh olahraga. Saya bener-bener bukan depresi, kayak stres. Kok saya nggak bisa lari ya? Terus saya ada benar di pikiran nih, kok saya nggak olahraga, takut larinya kurang lah, apalah kurang. Terus orang tua saya yang nyipot, udah nggak apa. Makanya ini orang tua saya memilih PRK di waktu pertengahan ini biar apa? Biar semisal sama petanya berkurang bisa di cover. Oh iya Iya, benar. bisa. Saya kira malahan Mas Irfan waktu off itu kayak lebih nyaman, lebih seneng gitu. Enggak, malahan. Di pikiran saya tipe kalau yang kayak aktif itu, jadi nggak bisa diem. Oh iya, nggak bisa Nggak bisa dibangun. diem ya. Akhirnya selama 1 bulan, bener kan? 1 bulan, habis itu konsul ke dokter. Udah boleh aktivitas. Terus saya mulai jogging ringan dah. Itu saya udah seneng jogging ringan. Terus tapi nggak boleh berat-berat. Habis 2 bulan 3 bulan ini udah boleh lari kan. Lari biasa, lari kenceng. Habis itu
untuk lari nih saya akui saya nggak berkurang. Karena apa? Jadi ini kalau misal kalian dari awal nih udah tiap hari lari kayak prepare lari, itu ibaratnya kalian nabung. Jadi kalian nabung duit banyak ketika kalian nggak punya duit. Jadi ini kalian masih punya tabungan. Iya. Nah, jadi itu tabungan kekuatan kalian waktu lari itu masih ada. Itu yang saya rasakan. Oke. Ya, jadi kayak kebiasaan gitu ya. Kebiasaan. Jadi ketika off 1 bulan ternyata nggak berpengaruh, untuk lari nggak berpengaruh. Jadi tetap sesuai standar saya sebelum PRK. Ya, nah tadi kan Mas Irfan udah ngomongin panjang lebar kan mengenai apa sih perjuangan yang Mas Irfan lakukan untuk masuk ke AAU. Ya. Ya, AU. Terus Mas Irfan ada gak nih apa pesan yang ingin disampaikan kepada semua siswa di Semanti Iya. yang terutama bagi mereka yang ingin pengen melanjutkan melanjutkan ke pendidikan militer. Menurut saya nih bagi teman-teman sekalian Semanti, adik-adik kelas Semanti yang pengen daftar, terutama yang kelas 12 nih, apalagi kan udah dipisah nih yang mau TNI mana, itu pergunakan kesempatan itu dengan baik karena kesempatan gak bakal datang dua kali, pasti sekali. Jadi usaha semaksimal mungkin, dan misal nih kalian yang masih merasa kurang, perbaiki dari sekarang. Jadi jangan kalian nih baru tahu kekurangannya sekarang terus baru berbagi. Jadi jauh-jauh hari kalian harus perbaiki karena semua usaha itu tidak instan. Jadi kita harus membangunnya dari nol, dan jika toh itu kalian sudah berjuang mati-matian tapi tidak keterima atau bagaimana, ya gimana lagi, udah takdir dari Tuhan, dan tetap berusaha karena Tuhan itu pasti punya rencana lain yang lebih baik. Iya benar. Dan soalnya aku tuh juga punya temen itu lulusan jauh di atasnya Mas Irfan. Itu udah nyoba buat masuk AAU juga, gagal nyampe tahun ini itu umur terakhirnya dia buat masuk ke AAU. Tapi ternyata masuknya nggak ke AAU tapi Bintara. Jadi semua usaha itu pasti berbuah. Gak bakal gak berbuah. Ya benar. Dan itu tipsnya Mas Irfan tadi nggak hanya berlaku buat kalian yang ingin ke pendidikan militer ya. Jadi untuk semua apa yang kalian inginkan. Ya. Jadi begitu saja Mas Irfan, terima kasih sudah sharing-sharing kepada kita apa saja tips dan triknya, dan semoga apa yang kita bicarain tadi bermanfaat bagi semua siswa di Semanti. Iya. Mungkin ada harapan atau kata-kata motivasi selain yang tadi gitu. Motivasinya apa ya? Quotes. Teruslah berusaha dan pantang menyerah. Itu. Oke, Semanti Podcast. Kita udah selesai bincang-bincang dengan Mas Irfan. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menjawab pertanyaan kalian, terutama yang pengen masuk dan melanjutkan ke AAU. Gitu aja. See you.